Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bu Nur, saya akan memulai presentasi pada tema 5 tentang ragam media cetak untuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah salah satu upaya penting dalam meningkatkan derajat masyarakat, di mana bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga, masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dalam pelaksanaannya, promosi kesehatan butuh media sebagai alat penyampai pesan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh sasaran. Salah satu jenis media yang masih efektif dan banyak digunakan, salah satunya itu yaitu adalah media cetak. Di mana media cetak ini masih relevan karena mudah diakses, dapat dibawa kemana saja, serta efektif untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Media apa itu media cetak? Media cetak itu adalah alat bantu komunikasi visual yang menggunakan bahan cetakan seperti kertas atau bahan lain yang dapat menampilkan teks, gambar, dan simbol. Menurut Noto Atmojo, media cetak berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan kesehatan yang dapat dibaca, dilihat, dan dipahami secara mandiri. Ragam jenis cetak untuk promosi kesehatan ada leaflet, brosur, poster, spanduk atau banner, terus flip chart atau lembar balik, dan booklet atau buku saku. Eh, ini contoh leaflet. Leaflet itu adalah media cetak berbentuk selembar kertas yang dilipat dan berisi informasi singkat mengenai topik kesehatan tertentu, bisa tentang hipertensi, imunisasi, gizi, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Dan biasanya digunakan untuk penyuluhan individu atau kelompok kecil. Untuk berikutnya adalah brosur, di mana brosur berisi informasi yang lebih rinci dibandingkan leaflet dan biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai program kesehatan atau layanan di fasilitas kesehatan. Ada berikutnya adalah poster yang merupakan media visual berukuran besar yang menggabungkan teks singkat dan gambar menarik untuk menarik perhatian halayak. Biasanya ditempatkan di tempat strategis, bisa di ruang tunggu, di dinding sekolah atau di mading dan di tempat-tempat umum. Selanjutnya spanduk atau banner. Eh, ini sering digunakan dalam kampanye kesehatan karena dia berukurannya lebih besar dan biasanya tidak terlalu banyak informasinya, hanya untuk menandai ada kegiatan sifatnya eh, lebih pemberitahuan ke halayak ramai. Lalu flip chart atau lembar balik merupakan kumpulan lembaran yang berisi gambar atau teks yang disusun berurutan dan digunakan saat penyuluhan langsung oleh tenaga kesehatan. Flip chart ini sangat efektif untuk menjelaskan langkah-langkah tindakan kesehatan. Yang terakhir buklet atau buku saku, sama tapi berbentuk buku. Dia berisi informasi kesehatan yang bisa dibawa atau dibaca kapan saja masyarakat dan biasanya digunakan untuk promosi kesehatan berkelanjutan. Di media cetak ini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat dibaca berulang kali, biayanya juga relatif murah, mudah disebarluaskan ke masyarakat, terus tidak memerlukan alat bantu elektronik, serta dapat dijadikan dokumentasi atau bahan referensi. Untuk kekurangannya, tidak efektif untuk masyarakat yang memiliki tingkat literasi rendah, dan informasi yang disampaikan terbatas pada ruang media, kurang interaktif jika dibandingkan media elektronik, dan cepat rusak jika tidak disimpan dengan baik. Pada media cetak, prinsip desainnya adalah ya harus ada kejelasan pesan atau clarity, di mana pesan tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, ada kemenarikan atau attractiveness, di mana desain visual ini harus menarik perhatian sasaran. Lalu ada relevansi,
harus sesuai dengan kebutuhan dan budaya sasaran serta keterbacaan. Readability itu adalah untuk ukuran, warna dan tata letak harus memudahkan pembacaan. Kesimpulannya, media cetak memiliki peran penting dalam promosi kesehatan sebagai alat bantu komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Untuk ragam medianya ada leaflet, brosur, poster, spanduk, flipchart, dan buklet yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Dan media cetak sendiri tetap relevan terutama untuk masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, tenaga promosi kesehatan perlu mampu memilih, merancang, dan memanfaatkan media cetak secara kreatif dan tepat sasaran. Terima kasih. Bisa dilanjut dengan Mbak Vita. Baik dok, sebentar izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada hari ini saya Vita izin memaparkan untuk materi mengenai ragam media cetak untuk promosi kesehatan. Latar belakang. Yang pertama, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, di mana kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menentukan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyampaikan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dan menarik kepada masyarakat luas. Salah satu pendekatan yang tepat relevan hingga saat ini adalah penggunaan media cetak untuk promosi kesehatan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 40% penduduk di daerah tertinggal masih mengandalkan informasi dari sumber cetak untuk memperoleh pengetahuan tentang kesehatan. Di Indonesia, di mana tingkat literasi kesehatan masih bervariasi antar daerah, media cetak menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai. Hal ini menegaskan pentingnya media cetak sebagai sarana komunikasi yang inklusif. Untuk pembahasannya, yang pertama, ragam media cetak untuk promosi kesehatan. Ada beberapa jenis media cetak yang umum digunakan untuk promosi kesehatan. Yang pertama, poster. Poster salah satu bentuk media cetak yang paling umum digunakan untuk promosi kesehatan. Poster biasanya berukuran besar, menarik secara visual, dan dirancang untuk menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Ada keunggulan poster di mana terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara visual dengan menggunakan kombinasi teks, gambar, dan warna yang menarik. Namun, poster juga memiliki keterbatasan, yaitu informasi yang disampaikan biasanya singkat dan tidak mendalam karena keterbatasan ruang. Kemudian yang kedua ada brosur. Brosur merupakan media cetak berbentuk lipatan kertas yang berisi informasi lebih rinci dibandingkan poster. Ada keunggulannya, yaitu kemampuannya untuk menyampaikan informasi yang lebih terperinci dalam format yang ringkas dan mudah dibawa. Namun, brosur memiliki kekurangan seperti biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan poster dan butuh akan distribusi yang terorganisir. Kemudian ada leaflet, di mana versi sederhana dari brosur. Biasanya berupa satu lembar kertas yang dicetak pada satu atau kedua sisinya. Namun, karena ukuran yang kecil, leaflet tidak dapat menyampaikan informasi yang terlalu kompleks. Yang keempat, ada majalah kesehatan. Majalah kesehatan adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala dan berisi artikel, tips, dan informasi terkait kesehatan. Keunggulan majalah kesehatan yaitu kemampuannya untuk menyampaikan informasi yang mendalam dan beragam dalam satu edisi. Namun, produksi majalah memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk menyusun konten. Kemudian yang kelima ada buletin kesehatan. Buletin kesehatan adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga kesehatan, komunitas, atau organisasi untuk menyampaikan informasi terkini tentang kesehatan. Keunggulan buletin kemampuannya untuk menyampaikan informasi yang aktual dan relevan dengan kebutuhan komunitas tertentu.
Namun, seperti majalah, buletin memerlukan biaya produksi yang cukup besar dan distribusi yang terorganisir. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan jenis media cetak dalam promosi kesehatan, yaitu untuk kelebihannya, aksesibilitas yang luas, daya tahan, kredibilitas, fleksibilitas desain, dan target spesifik. Namun untuk kekurangannya ada biaya produksi, keterbatasan informasi, tantangan distribusi, persaingan dengan media digital, dan risiko kerusakan. Kemudian untuk strategi efektif untuk memanfaatkan media cetak dalam promosi kesehatan, yaitu ada desain yang menarik dan informatif. Desain media cetak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi visual, seperti penggunaan warna yang kontras, tipografi yang jelas, dan ilustrasi yang relevan. Kemudian ada penargetan audiens yang spesifik. Media cetak harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik audiens, seperti usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya. Kemudian ada distribusi yang strategis. Distribusi media cetak harus dilakukan di lokasi yang sering dikunjungi oleh audiens target, seperti puskesmas, sekolah, pasar, atau tempat ibadah. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi lokal. Kemudian ada integrasi dengan media lain. Media cetak dapat dikombinasikan dengan media lain, seperti media sosial atau penyuluhan langsung, untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemudian ada evaluasi umpan balik, itu penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas media cetak. Misalnya melalui survei atau wawancara dengan audiens. Umpan balik dari masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki desain atau konten media cetak di masa depan. Kemudian ada met- Kemudian ada metode untuk mengukur efektivitas media cetak. Ada survei dan kuesioner, observasi perilaku, analisis data kesehatan, fokus grup diskusi, dan analisis jangkauan distribusi. Kemudian ada tantangan dan solusi dalam penggunaan media cetak untuk promosi kesehatan, yaitu ada biaya produksi, distribusi, literasi, persaingan dengan media digital, dan resiko informasi yang ketinggalan zaman. Dan untuk kesimpulannya, media cetak tetap menjadi alat yang efektif dan relevan untuk promosi kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi digital. Ragam media cetak menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas, daya tahan, dan kredibilitas. Namun, setiap jenis media cetak memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kampanye kesehatan. Dan penting untuk memahami ragam media cetak yang dapat digunakan untuk promosi kesehatan serta strategi untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin ini yang untuk tema 6 kita sudah presentasi, berarti lanjut ke tema 5 ya Bu ya. Ya, lanjut ke tema 5 dulu aja ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu di kolom chat biar nggak lupa. Siap. Silakan Mbak Laila. Udah kelihatan belum Bu? Sudah Mbak, tapi belum slideshow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila. Eh, Kali ini akan mempresentasikan tentang pelaksanaan tahapan pengembangan media promosi kesehatan. Latar belakangnya yaitu promosi kesehatan memerlukan media yang efektif agar pesannya itu dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Nah, media sendiri berperan penting dalam pengubahan perilaku dan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan. Di sini saya memakai panduan dari Kemenkes RI untuk pelatihan pengembangan media dan buku ajar pengembangan media dari Jatmika et al. Tahun 2019. Alur pengembangan media. eh, Pengembangan media ini melalui tahapan sistematis. Setiap tahapan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Di sini ada alur P atau kita bilang eh, proses P di mana saling berkaitan dan akan terus berulang. Dimulai dari analisis, strategi desain, terus
uji coba, implementasi, dan evaluasinya. Dari yang pertama yaitu ada analisis dibagi menjadi dua, analisis masalah dan analisis sasaran. Nah, analisis masalah sendiri yang pertama kita lakukan adalah mengenali masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Setelah itu kita perlu identifikasi penyebab masalahnya, baik dari faktor lingkungan, perilaku, ataupun sosialnya. Lalu yang terakhir itu ada mengenal sifat masalah. Sifat masalahnya ini misalkan bersifat sementara kah atau memang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut begitu. Lalu ada analisis perilaku, yaitu ada perilaku ideal, yaitu perilaku yang eh, standarnya sesuai standarnya. Lalu perilaku sekarang atau dia itu kondisi aktual yang ada di lapangan sekarang dan perilaku yang diharapkan, yaitu perubahan yang kita inginkan setelah intervensi dari promosi kesehatan ini. Nah, sasarannya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu primer. Sasaran primer ini merupakan sasaran yang eh, langsung mengalami atau beresiko dari masalah kesehatan tersebut. Lalu, sasaran sekunder yaitu sasaran yang mempengaruhi sasaran primer. Contohnya dia kayak keluarga atau tokoh di sekitar lingkungannya dari sasaran primer tersebut begitu. Dan yang ketiga adalah sasaran tersier. Ini adalah pengambil keputusan atau pihak-pihak yang berpengaruh untuk pengambilan kebijakan gitu. Lalu tahap yang kedua ada perencanaan dari media itu sendiri. Nah, perencanaan ini kita mencakup desainnya, lalu tipe desainnya, dan spesifikasi desain. Yang keempat itu langkah pembuatan desainnya. Nah, yang harus dipertimbangkan itu adalah tujuan dari promosi kesehatan ini, dia ini informasi kah atau persuasi kah atau edukasi. Nah, prinsip perencanaan media. eh, Jadi kalau di sini eh, ada kerucut pengalaman di bagian sudut kanan bawah. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira media mana eh, yang bakal lebih berpengaruh dalam promosi kesehatan gitu. Nah, dilihat dari kerucut pengalaman ini, jadi kita harus bikin media yang bisa mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi harus mencakup semuanya gitu, bukan cuma nambah pengetahuan masyarakat, tapi kita bisa mendorong untuk perubahan perilakunya masyarakat juga. Nah, di sini ada desain yang harus melibatkan kayak pengalaman penggunanya atau dari audiensnya kita, terus tujuannya apa dan konteks konteksnya pesannya apa begitu. Nah, pemilihan media ini didasarkan pada karakteristik sasaran dan tujuan pesan. Jadi kita lihat juga, misalkan masyarakat pedesaan itu mungkin visualnya lebih sederhana, lebih mudah dipahamin gitu kan dibandingkan media yang teks panjang. Terus lalu kita lihat juga desain ini harus mempertimbangkan kayak eh, kebutuhan sasaran, keterbacaan pesan, dan kesesuaian medianya. Dan tahap yang ketiga ini ada pengujian media. Dia itu ada pengujian internal dan eksternal. Internal ini dia oleh para ahli gitu. Jadi dilihat dia kesesuaian pesannya, terus desainnya udah pas atau belum, terus bahasanya dari pesan tersebut. Dan yang kedua ada pengujian eksternal. Nah, pengujian eksternal ini dia melibatkan masyarakat. Nah, itu kita jadi menguji coba produknya tersebut di tingkat individu ataupun kelompok. Ini ada 4 level macam-macam pengujian media. Jadi ada level satu itu dia cuma nilai potensi masalah dari produk medianya. Lalu level 2-nya ini kita validasi dan uji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisiannya. Lalu level 3 ini dia kita lihat pengembangan produk yang sudah ada. Itu dia 1 kali diuji internal dan 3 kali diuji eksternal. Dan level 4-nya itu dia jadi produk media yang baru. Lalu ada tahap keempat, pelaksanaan dan pemantauan. Jadi di sini eh, kita implementasinya itu, pelaksanaannya itu menyebarkan medianya ke masyarakat gitu. Tapi harus tetap disertai sama monitoring sama evaluasi awal. Nah, di sini pelaksanaan ini
menuntut keterampilan komunikasi, manajemen waktu, sama kerja sama tim. Jadi pengembang media ini perlu memastikan pesannya itu udah sesuai belum hasil sama hasil uji cobanya gitu. Terus baru membentuk tim pelaksananya. Terus habis itu baru libatin tokoh-tokoh yang kira-kira berpengaruh. Nah, pelatihan pelaksana juga tetap harus dilakukan. Jadi pesan yang disampaikan itu dia konsisten dan efektif gitu. Nah, menurut WHO ini keberhasilan implementasi atau pelaksanaan ini bergantung pada strategi strategi komunikasi yang terukur dan kolaborasi lintas sektornya. Jadi melalui pemantauan ini dapat diperoleh juga informasi tentang hambatan dan permasalahan yang ada. Nah, pemantauan yang dilihat ini mencakup kayak evaluasinya terhadap efektivitasnya, terus respon dari audiensnya sendiri gimana, terus kayak tadi keseragaman dari isi medianya itu sama atau enggak di semua saluran gitu, atau di semua medianya. Evaluasi dan rancang ulang. Nah, di sini setelah semua tahap udah dilakukan, hasilnya ini dianalisis lagi gitu untuk nentuin ada nggak bagian yang perlu diperbaikin gitu. Evaluasi itu nggak cuman ngelihat hanya apa kayak tampilannya aja, tapi juga dari isi, terus dari efek komunikatifnya, terus apakah pesan ini tersampaikan atau bisa merubah perilaku juga begitu. Nah, dan prinsip utama dari evaluasi ini adalah continuous improvement. Jadi, media ini tuh akan terus berulang dan harus disempurnakan. Seperti yang tadi di proses, dia setelah evaluasi, kita kembali lagi ke proses yang awal lagi, begitu. Jadi, kesimpulannya, dalam pelaksanaan pengembangan metode media promosi kesehatan ini, tahapannya saling berkesinambungan. Lalu prinsip aksesibilitas, partisipasi dan evaluasi berkelanjutan penting untuk menjamin untuk mengubah perilaku masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laila. Ibu izin satu lagi harusnya Mbak Bekti, tapi Mbak Bektinya sepertinya belum join Bu Oh ya, oke. penarahan. Kita diskusi aja dulu ya. Itu sudah ada pertanyaan di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Kakak Pipit dan Kak Erningrum. Siapa yang mau jawab nih? Atau siapa yang mau merespons duluan? Kalau ada yang punya pengalaman boleh silakan dipandu Kak April. Baik Bu, Eh, kebetulan karena tema 6 ini saya dan Mbak Vita, jadi mungkin Mbak Vita kita berdua ya jawabnya ya. Kalau pertanyaan pertama terkait media cetak, tadi disampaikan bahwa media cetak efektif digunakan di wilayah yang minim akses digitalisasi. Lalu di kondisi seperti ini kita tahu adanya efisiensi anggaran. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar promosi kesehatan dapat optimal di wilayah-wilayah tersebut? eh, izin menjawab berdasarkan pengalaman ya Ibu. Memang kami kebetulan karena saya juga posisinya adalah pegawai pemerintah, memang betul kami sedang akhir-akhir ini memang yang paling booming itu adalah kata-kata efisiensi anggaran. Eh, Mungkin untuk yang media cetak sendiri, karena memang saat ini luar biasa adalah tentang akses bisa semua orang punya handphone gitu ya. Nah, untuk handphone ini sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk promosi promosi, tapi ada sebagian sebagian mungkin, tapi saya belum kalau bilang sebagian saya belum baca juga referensinya. Tapi ada beberapa model masyarakat yang walaupun di tengah eh,
maraknya digitalisasi ini tetap bukan yang bisa menjadi sasaran untuk media itu gitu. Tetap ada beberapa modeling yang lebih efektif adalah tatap muka. Dan untuk media cetak sendiri karena efisiensi itu memang betul rata-rata tuh di ATK dicetakan begitu. Cuman kalau menurut saya tetap bisa dilakukan, tapi mungkin dikurangi jumlahnya dan lebih kita manfaatkan lagi sebagai eh, media cetak yang bisa ditempel saja di gedung-gedung posyandu gitu. Jadi tetap kita cetak, tapi tidak kita bagikan langsung, sehingga jumlahnya juga tidak perlu banyak gitu untuk kita cetak. Jadi tetap kalau menurut saya media cetak itu tetap menjadi salah satu opsi terkait penyebaran informasi pada promosi kesehatan, dan untuk optimalnya itu adalah lebih memberikan ke tempat-tempat yang bisa kita bukan hanya dibagikan begitu ya, tapi bisa kita tempel-tempel gitu sehingga tetap bisa dibaca walaupun jumlahnya tidak banyak. Kalau untuk daerah-daerah yang memang eh, tadi kelebihannya itu adalah bisa dibawa kemana saja begitu. Tapasan anggaran sepertinya tidak bisa tidak dicetak jumlah ketika kita orang bawa gitu, dan kadang-kadang juga walaupun sudah dikasih pun belum tentu dibaca ya. Jadi kalau menurut saya bisa Mbak Pipit bisa tetap dicetak untuk media cetaknya, tapi untuk efisiensinya lebih di jumlah saja kalau menurut saya. Jadi bisa di-share, kita bagikan saja ke misalnya ke kelurahan atau ke balai desa atau ke tempat-tempat yang nanti masyarakat itu bisa berkumpul, tapi itu kita bisa tempel-tempel saja gitu di 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 tempat-tempat yang bisa menjadi eh, lokus informasinya masyarakat. Seperti itu jawabannya ya Mbak Pipit. Terima kasih. Kalau yang jawabannya, pertanyaannya Bu Herningrum, boleh Mbak Vita ya untuk menjawab. Mbak Vita silakan. Iya, baik Bu. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Herningrum, apakah media cetak masih relevan dipakai di era digitalisasi? Dan bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan media cetak dalam promosi kesehatan? Mencoba jawab untuk pertanyaan yang pertama. Keberadaan media digital tidak serta-merta mematikan media cetak. Justru dalam era yang penuh dengan informasi yang banyak dan hoaks digital, media cetak memiliki nilai yang relevansinya sendiri, terutama dalam konteks promosi kesehatan. Karena seperti yang sudah disinggung di daerah pedesaan, terpencil, atau bagi kelompok lansia dan ekonomi lemah, media cetak seringkali merupakan satu-satunya sumber informasi yang terjamin, tidak memerlukan kuota internet, sinyal, atau perangkat yang mahal. Kemudian materi cetak yang dikeluarkan secara resmi oleh Puskesmas dan Dinkes memiliki kredibilitas yang tinggi, berbeda dengan informasi digital yang bisa disebar oleh siapa saja. Kemudian media cetak seperti leaflet bisa dibaca berulang-ulang, dibawa kemana-mana, dan tidak terganggu oleh notifikasi atau iklan atau hal ini membantu pesan kesehatan diserap dengan lebih fokus. Kemudian lagi ya. Jadi referensinya bukan pada bersaing dengan media digital, melainkan pada melengkapi dan menjangkau segmen populasi yang tidak terjangkau oleh digital. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, itu cara evaluasi keberhasilan media cetak dalam promosi kesehatan bisa dengan mewawancarai 5 atau 10 orang secara acak setiap bulan untuk menanyakan pemahaman mereka tentang poster atau leaflet terbaru, dan berdayakan kader untuk mencatat pertanyaan yang sering diajukan warga. Jika pertanyaan itu terkait dengan materi cetak yang disebar, artinya materi tersebut berhasil memicu keingintahuan. Itu, itu aja Ibu yang bisa. Baik, bagaimana dengan Mbak Pipit?
Pipit dan Bu Erningrum yang kami sudah jawab. Apakah ada yang perlu di feedback? Iya, izin Dok April. Jadi kalau bisa saya simpulkan, intinya media cetak ini memang tetap akan menjadi opsi untuk bisa dilakukan gitu ya Dok ya. Karena memang untuk di wilayah-wilayah yang tadi sudah dibahas, ya mereka mau dengan apa namanya informasi-informasi kesehatan itu harus disampaikan, tapi tidak ada akses internet dan lain-lain, akhirnya harus tetap dicetak. Nah, ada bahasa efisiensi ini jadi dibatasi untuk jumlah cetakannya gitu. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang Dok Afri, dan itu bisa nanti diimplementasikan juga di wilayah kami ya Dok ya masukannya. Jadi memang ya akhirnya diefektifkan di wilayah-wilayah yang strategi gitu ya Dok ya. Kita bisa cetak poster gitu, tidak tidak berbentuk leaflet gitu, gitu ya. Saya rasa cukup jawabannya Dokter April. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pipit. Karena saya juga punya wilayah di tengah kota, tapi tetap aja kalau yang namanya apa namanya digitalisasi ini sebenarnya kalau menurut saya mungkin kalau yang Gen Z ya mungkin iya digital, tapi kalau untuk yang gen di atas saya gitu, gen di saya gitu kayaknya itu belum sampai seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Bu Herningrum bagaimana? Ya, baik. Terima kasih, Dok April dan Mbak. Ya, jadi gini, sebenarnya saya ingin bertanya ini terkait yang pengalaman saya sendiri ya. Jadi awal itu zaman dahulu kala lah 2000-an, 2001 gitu ya. Penyuluhan dengan model, kebetulan saya di bidang kesehatan gigi dengan model Pantom, terus lembar balik itu anak-anak TK itu kayak tertarik, bahkan anak SD juga tertarik gitu dengan model Pantom tersebut. Tapi setelah terus berjalan waktu, saatnya saya ke TK di tahun 2000 berapa belas itu, anak-anak tuh ketika kita penyuluhan, kalau nggak kita dengan kencang intonasi suaranya tuh kayaknya yang masih ngobrol dan segala macam. Nah, belakangan itu saya kemarin make media itu dengan digitalisasi, mulai dengan proyektor. Memang memang tidak semuanya lokasi. Kalau di posyandu memang agak sedikit susah ya, apalagi posyandu yang tidak ada gedung. Kebetulan saya memang karena di TK di dalam gedung, jadi saya minta infokus aja dipantulin ke dinding itu. Jadi anak-anak tuh dengan ada sedikit video bagaimana cara menggosok gigi itu lebih menarik gitu. Nah, kesininya juga saya lihat ada aplikasi Pokemon Smile. Jadi untuk yang saya alami saat ini hanya untuk ruang lingkup di anak TK ya, tapi kalau untuk keseharian juga kita penyuluhan di posyandu terkait kalau PE itu memang masih tetap memakai media cetak seperti yang tadi disampaikan sudah dapat dari Dinas Kesehatan terkait PHBS gitu. Kemudian terkait ini saya itu tadi Dokter April juga bilang mengatakan bagaimanapun kita perlu tatap muka. Nah, itu benar sekali, apalagi di saat saya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut itu saya minta memang orang tua hadir. Jadi ketika saya menunjukkan apa namanya menunjukkan kondisi gigi anaknya, memang bagaimanapun tetap masih harus tatap muka. Itu aja sih. Jadi saya memang terkait media komunikasi ini dengan berkembang pesat di era digitalisasi, memang kita sebagai tenaga penyuluh ya juga bisa mengkombinasikan antara media cetak dan digitalisasinya. Terima kasih sudah cukup terjawabkan dari pertanyaan saya. Gitu Dokter April dengan Mbak siapa ya tadi satu lagi maaf Vita, Mbak Mbak Vita, Vita. Mbak Vita. Itu Ibu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk yang tema 5. Ada pertanyaan dari Bu Nursana, bagaimana menghadapi kekurangan media cetak seperti dengan keterbatasan-keterbatasan dalam hal jangkauan, biaya, dan keterbatasan update informasi agar media cetak ini tetap bertahan dan update. Mbak Vita, apa mau jawab? Nanti Bu, sebentar. Baik, saya coba nanti Mbak Vita tolong tambahkan ya. Eh, Sebenarnya menurut saya ada segmen khusus ya. Jadi betul
Betul bahwa digitalisasi ini sudah lebih memudahkan, lebih aksesibel, terusnya apa tidak terbatas ruang dan waktu begitu ya. Tapi kalau kalau untuk sementara masih ada Gen Z di atas gen kita ini, Dok Nur, sepertinya akan bisa bertahan walaupun kalau media cetak yang kita lihat ini adalah misalnya koran atau apa, sekarang pun sudah jarang, kita sudah tidak pernah melihat lagi jarang ya, jarang melihat tukang koran lewat ya. Tapi kalau untuk kita promosi kesehatan masih ada, selama masih ada eh, fasilitas-fasilitas kesehatan gitu ya, yang memang memang bisa untuk menjadi eh, tempat-tempat untuk promosi kesehatan, kita lebih memilih untuk tetap menggunakan media cetak ini. Karena tadi kalau dibahas ulang lagi, kita punya wilayah kerja, di mana wilayah kerja ini sudah kita bisa pahami sasarannya seperti apa. Jadi saya rasa walaupun ada efisiensi atau apapun, tapi efisiensi itu kan juga bukan berarti tidak ya. Kayak paperless kan less, bukan non gitu. Bukan tidak gitu, tapi less. Jadi artinya mengurangi karena apa namanya atas azas kebutuhan gitu ya. Tapi kalau menurut saya untuk media cetak ini pasti masih bisa bertahan karena media cetak kan banyak ya modelnya, lembar balik gitu. Kalau mungkin kalau leaflet hanya leaflet, pamflet dan brosur mungkin itu nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu eh, kita kita gunakan banyak gitu ya. Tapi kalau untuk spanduk itu kan spanduk masih kita butuhkan, apalagi untuk ya dokumentasi-dokumentasi, terutama hasil pekerjaan kita gitu. Itu kan adalah butuh penanda dan kalau pakai video atau apa itu mahal banget ya untuk jadi backdropnya gitu kan. Jadi kita pasti masih akan menggunakan apa namanya modeling apa ragam cetak media yang lainnya gitu. Seperti itu. Silakan menambahkan Mbak Vita. Baik, coba izin menambahkan. Mungkin untuk mengatasi keterbatasan jangkauan ya, bisa fokus pada titik strategis seperti memfokuskan pemasangan di titik-titik yang ramai dikunjungi. Satu poster di tempat yang strategis bisa dilihat ratusan orang seperti puskesmas, posyandu, pasar, sekolah, atau tempat ibadah ya, warung kopi atau kantor kepala desa. Kemudian bisa untuk pemberdayaan kader yang dimana kader kesehatan adalah multiplier yang paling efektif, kayak seperti berikan mereka satu set alat cetak yang lengkap, yang kemudian memberikan tugas mereka bukan hanya membagikan tetapi menjelaskan isinya dalam setiap pertemuan kelompok kayak pas posyandu, arisan atau pengajian. Kemudian kolaborasi dengan jaringan yang ada seperti memanfaatkan jaringan posyandu, PKK, Karang Taruna, dan kelompok Dasawisma untuk memperluas jangkauan distribusi tanpa biaya tambahan. Kemudian mengatasi keterbatasan update informasi bisa apa ya, cantumkan QR kode pada setiap poster atau leaflet yang mengarahkan ke video penjelasan singkat YouTube, halaman web puskesmas, atau link Google Drive. Meskipun akses digital terbatas, pasti ada sebagai warga yang memiliki smartphone, mereka bisa jadi menjadi agen update informasi bagi yang lain. Udah itu aja sih Bu, cukup. Baik, juga menambahkan yang paling salah satu contoh yang paling paling sepertinya kita juga masih bahkan mengembangkan itu adalah contohnya itu adalah buku KIA. Buku KIA itu kan modelnya berarti kan model tetap media cetak, modelnya buklet. Di sana ada dimanfaatkan terkait jadwal untuk kunjungan ditambah dengan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait eh, apa perkembangan anak yang dulu hanya sampai 2 tahun sekarang sampai 5 tahun dan itu berkembang terus. Itu yang terlihat sekali untuk media cetak yang digunakan efektif ya.
terkait informasi dan untuk promosi kesehatannya. Begitu Bu Nursana, bagaimana? Dok April Ya, izin nambahin. Oh, iya Mbak Laila, kenapa Mbak Iya, Laila? ini kan tadi Bu Nur Sana bilangnya untuk tetap bertahan dan update ya. Nah, tadi sesuai banget sama yang Dok April bilang, aku juga pengen bahas itu. Jadi udah banyak, bukan satu dua orang aja yang bilang, apalagi kalau kita lihat di Instagram atau di Threads gitu. Dengan adanya media KIA ini, yang salah satu juga mentak. Nah, kalau kita lihat antara KIA yang sekarang sama yang sebelumnya, itu gambarnya lebih ilustratifnya tuh yang sekarang gitu dan lebih kayak kekinian banget lah istilahnya. Nah, itu justru kayak mungkin untuk kayak ibu-ibu muda itu lebih menarik perhatiannya mereka. Jadi salah satu caranya biar tetap bertahan dan update yaitu gambarnya atau ilustrasinya tuh lebih lebih bagus lagi gitu. Jadi tarik lagi buat baca media cetak tersebut tuh. Baik, benar Mbak Laila, saya setuju. Bagaimana Bu Nursana? Ya, baik. Terima kasih Dok April, Mbak Laila, dan Mbak Vita. Ya, betul sekali ya. Media cetak yang sangat dirasakan saat ini adalah memang betul. Salah satu contohnya adalah buku KIA ya. Seperti yang kita, karena saya juga bekerjanya di Puskesmas, memang itu yang masih terus diupdate dan terus direvisi. Dan itu memang sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya untuk kita sebagai nakes, akan lebih mudah untuk memberikan edukasi dengan adanya buku tersebut. Atau mungkin juga ada media-media lain seperti tadi yang disampaikan oleh si Mbak Pita. Mungkin tadi betul informasi misalkan memanfaatkan dengan misalkan kayak adanya posyandu atau misalkan tempat-tempat lain ramai yang bisa istilahnya orang banyak tahu untuk memberikan edukasi atau informasi tersebut. Terima kasih Dok April, Mbak Vita, dan Mbak Laila. Terima kasih Dok Nursana. Eh, izin, apakah ada pertanyaan lagi terkait topik ragam media cetak untuk promosi kesehatan? Kalau sudah tidak ada, kita bisa lanjutkan ke tema topik berikutnya. Dan Bu Nur, ada ini Mbak Bekti yang belum belum apa untuk Kita kasih presentasi. kesempatan. Apakah Mm-mm. presentasi? Ya, boleh Iya, siap. dikasih. Eh, baik. Em, izin Mbak Bekti, apa sudah on cam? oh ya, izin Ya. soalnya nggak bagus sinyalnya, jadi takutnya malah nggak dengar suaranya kayak waktu itu. Oh ya, oke, siap. Nggak apa-apa. Silakan di-share screen ya untuk apa presentasinya. Dipersilakan. Ya, baik. Izin Ibu, apakah sudah terlihat di layar Ya, materinya? sudah Kak. Sudah, Mbak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk memaparkan tugas tema 5 terkait tahapan pengembangan media promosi kesehatan berdasarkan dari rujukan yang telah diberikan, yaitu buku Hiperkonten Pubertas Siap Menghadapinya. Latar belakangnya, promosi kesehatan adalah upaya terencana untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya melalui proses pembelajaran dan perubahan perilaku. Media promosi kesehatan merupakan alat bantu yang penting dalam komunikasi kesehatan. Masalah di lapangan sesuai studi kasus yang diberikan itu adalah materi kesehatan masih dianggap
masih dianggap tabu, guru SD kesulitan menjelaskan topik sensitif dengan cara yang tepat, perlu solusi dengan mengembangkan buku hiperkonten pubertas. Tujuan pengembangan media promosi kesehatan, tujuannya adalah untuk pesan kesehatan dapat diterima dengan baik, meningkatkan pemahaman sasaran, serta mendorong perubahan perilaku sehat. Prinsip dasar pengembangan media menurut Kementerian Kesehatan nomor 2017 dan WHO 2018 meliputi satu, relevansi dengan sasaran, pesan sesuai dengan tingkat pendidikan, budaya, dan bahasa sederhana, logis, tidak menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga, kreativitas dan daya tarik visual, menggabungkan unsur teks, gambar, atau multimedia. Yang keempat, keterlibatan pengguna, melibatkan target audiens dalam proses pengembangan. Konsep media promosi kesehatan menurut Nota Atmojo 2012, media promosi kesehatan adalah alat bantu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan agar lebih efektif. Media dapat memperjelas pesan, menarik perhatian, serta membantu audiens mengingat informasi dengan lebih baik. Arsyad menambahkan bahwa media pembelajaran harus mampu menumbuhkan minat belajar, memota, menyesuaikan dengan karakter penerimanya. Dalam konteks Promkes, media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tapi juga menjadi alat untuk membentuk persepsi dan perilaku baru. Oleh karena itu, media harus dirancang dengan kesederhanaan, memperhatikan bahasa, daya tarik visual, dan konteks sosial budaya dari sasaran yang dituju. Kons Media. Tahapan pengembangan media promosi kesehatan. Tahapan pengembangan media promosi kesehatan pada dasarnya mengacu pada model Research and Development (R&D) dari Borg and Goal 1983 dan diperkuat oleh teori Netatmojo 2012 serta AS 2017. Analisis yang satu, pertama analisis kebutuhan itu proyeksi masalah kesehatan, karakter sasaran, dan hambatan sinyal. Dua, perencanaan dan desain. Pengembangan menentukan tujuan, isi pesan, serta jenis media yang akan digunakan. Yang ketiga, pengembangan produk awal yang melibatkan penyusunan gambar dan struktur pesan. Yang keempat, validasi ahli. Itu penilaian dari pakar materi tentang penilaian dari pakar di bahasa dan media untuk memastikan kelayakan isi dan tampilan. 5. Uji coba lapangan untuk mengetahui sejauh mana media dapat diterima oleh pengguna sasaran. Keenam, tahap revisi dan penyempurnaan. Revisi dan penyempurnaan dilakukan setelah melihat uji coba di lapangan. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi, yaitu penerapan media di lapangan untuk menilai efektivitasnya terhadap peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku sasaran. Di buku hiperkontenitas merupakan hasil pengembangan media edukatif berbasis hiperkonten yang artinya media ini tidak hanya berupa teks tetapi juga mengintegrasikan gambar, video, dan sumber belajar digital melalui kode QR. Buku terdiri atas 7 bagian utama. Yang pertama, persiapan menghadapi pubertas. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Yang ketiga, sifat laki-laki. Keempat, sifat perempuan. Kelima, potensi diri. Keenam, mengendalikan diri. Dan ketujuh, menjadi remaja juara. Buku ini menyampaikan topik pubertas dengan cara yang menyenangkan, tidak vulgar, dan dipahami anak usia sekolah dasar. Dalam buku ini telah terapkan tahapan pengembangan media proses. Yang pertama, pada tahap analisis kebutuhan, tim menemukan bahwa pengetahuan remaja tentang pubertas masih rendah, sementara guru merasa canggung membahas hal tersebut. Yang kedua, pada tahap perencanaan dan desain, sasaran utama ditetapkan yaitu guru SD kelas 4. Format media dipilih berupa buku hiperkonten yang memadukan pembelajaran cetak dan digital. Pada tahap pengembangan produk, materi disusun oleh dosen dan mahasiswa lintas disiplin dengan memperhatikan aspek psikologis anak dan nilai budaya Indonesia. Selanjutnya dilakukan validasi oleh 8 pakar meliputi ahli bahasa, media, dan materi. Hasilnya menunjukkan media dinilai sangat baik dan layak uji. Setelah itu, uji coba lapangan dilakukan terhadap 24 guru SD yang memberikan tanggapan positif terutama pada kejadian dan masukan dari para ahli dan guru digunakan pada tahap revisi, misalnya memperbaiki istilah, menambah ilustrasi, dan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Pada akhirnya, media ini diimplementasikan pada masa pembelajaran daring COVID-19 dan dinilai efektif membantu guru dalam mengajarkan pubertas secara ilmiah dan santun.
Eh, Jika ditinjau dari perspektif promosi kesehatan, buku ini menerapkan pendekatan berarti dan partisipatif. Pengembangan melibatkan guru sebagai pengguna utama sejak awal proses pengembangan, sehingga media yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Secara teori, pendekatan ini mendukung model knowledge, attitudes, practice yang menekankan perubahan perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan sikap positif. Selain itu, media ini juga sejalan dengan teori of planned behavior, di mana faktor niat dan norma sosial menjadi penentu perilaku sehat. Beberapa penelitian pendukung juga memperkuat pendekatan ini. Buhi et al. Menegaskan bahwa pendidikan seksual yang menekankan nilai abstinensi efektif menumbuh seksual berisiko. Dubova et al. Menemukan bahwa edukasi internet mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap risiko kesehatan. Begitu pula Nivakos et al. Dan Mumah et al. Menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dan augmented reality dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar dalam promosi kesehatan. Dengan demikian, buku hiperkonten pubertas dapat dikatakan bentuk nyata integrasi teori Promkes dan praktik digital learning. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan buku hiperkonten pubertas siap menghadapinya telah mengikuti seluruh tahapan pengembangan media promosi kesehatan secara lengkap mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Media ini tidak hanya efektif sebagai sarana pembelajaran, tapi juga membuka ruang diskusi yang sehat dan terbuka antara guru dan siswa tentang pubertas. Pendekatan berbasis bukti, kolaboratif, dan adaptif terhadap teknologi menjadikan media ini sebagai contoh ideal bagi mahasiswa Promkes dalam mengembangkan media serupa di bidang kesehatan. Pengembangan media Promkes seperti buku hiperkonten pubertas siap menghadapinya sangat penting dilakukan terutama pada kondisi topik kesehatan yang bersifat sensitif atau tabu dibicarakan secara langsung, misalnya pendidikan pubertas, kesehatan reproduksi remaja, HIV/AIDS, kesehatan mental, dan penggunaan zat adiktif. Pada topik tersebut, guru, orang tua, maupun tenaga kesehatan seringkali merasa canggung menyampaikan materi secara terbuka. Media hiperkonten dapat menjadi perantara edukatif yang memudahkan penyampaian santun, visual, dan menarik tanpa menyinggung norma sosial maupun agama. Kondisi pembelajaran yang menuntut interaktivitas dan belajar. Media yang bisa diakses secara digital, fleksibel, dan menarik. Media berbasis hiperkonten yang mengintegrasikan teks, gambar, video, serta tautan daring memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan tidak monoton sekalipun tanpa tatap muka langsung. Terima kasih. Demikian paparan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan eh, teman-teman bertanya terkait tema topik 5 ya, tentang tahapan pengembangan media. Ini sudah ada pertanyaan. eh, oh, siap. Bukan ternyata komen dari Bu. Silakan, ada yang bertanya teman-teman? Bertanya eh, untuk terkait tahapan pengembangan media ini, ada analisis perencanaan ujian media. Apakah ada patokan waktu untuk melaksanakannya? Karena apa secara teoritis biasa saya juga nggak berpikir kalau mau mau mengembangkan media ini seperti ini gitu. Kadang karena kami dapatnya sukanya dari oh cetak aja dari Kemenkes gitu sudah dapat template-nya gitu. Nah, apakah memang ada ada apa patokan waktu gitu. Analisis ini butuh sekian lama gitu. Nanti perencanaannya seperti apa? Izin boleh saya bertanya seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu April, saya izin mencoba mencoba eh, untuk waktu dari teori ini sebenarnya dia lebih ke menjelaskan dari cara pembuatan media sesuai dengan rapat, tapi untuk waktunya itu tidak ada tokan tahapan harus dilakukan dalam jangka panjang atau secara penuh setiap kasus yang terjadi.
sehingga disesuaikan secara sesuai dengan kondisi dan kasus yang ada gitu, Bu. Untuk waktunya tidak ada batasan tertentu yang mengikat. Lebih ke tahapannya aja yang diatur di situ. Eh, Gitu. yang kalau untuk pengembangannya sendiri, jadi tahap hasil evaluasi itu setelah pengujian media berarti ya, Mbak Bekti. Karena kan saya sih berkaca pada buku KIA ya. Buku KIA itu kami yang di bawah, yang di UPT ini itu bisa setahun nggak nyampe kali dapat lagi pengembangan buku berikutnya gitu. Jadi udah revisi berkali-kali itu yang namanya buku KIA itu. Sampai saya nggak tahu nanti apalagi mau direvisi lagi gitu kan, di buku ibunya doang, terusnya ada ibu anak belakangnya, terus pokoknya itu yang paling cepet ya, yang paling cepet selama dalam waktu 2 tahun ini kayaknya kalau nggak salah. Nah makanya kalau misalnya di tahapan pengembangan ini, di mana yang apa diulang-ulang bisa dengan cepat gitu, karena sebenarnya untuk modelnya sendiri kayaknya ya tadi kata Mbak Laila ada tambah tambah lebih lebih apa lebih gambarnya tuh lebih menarik gitu dan tambah tebal ya. Jadi apakah di tahapan mana itu kalau untuk mereview apa namanya mengulang-ulang untuk oh ini loh pengembangan-pengembangan lagi dikembangkan seperti itu. Jadi makin tebal ya Bu April, makin banyak halamannya. Iya, tapi memang iya baca juga sebenarnya ya karena kalau apa namanya itu kan cuma ibunya aja tuh Bu. Saya ingat itu aja. Kan dulu dari KMS aja. Ya. Terus berubah ada buku KIA. Revisi duanya itu belum ada anu. Terus habis itu revisi tiganya udah bolak balik udah. Nah itu terus tambahannya karena kita dulu sekarang kan wajib di K1 sama K5 itu WC ada dokter ininya gitu. Jadi itu berkembang terus itu. Nah itu di mana tahapan mana yang bikin itu dengan cepat bisa ini lagi gitu. Apakah perencanaan sudah cukup berhenti gitu kan ini dievaluasi misalnya pengujian media ternyata oh ini bisa di ini nah seperti itu. Apakah bagaimana itu? Oke, Bu, Dok I- April izin jawab ya, Bu. Jadi tadi intinya sebenarnya kayak tahapannya tuh yang mana yang biar nggak lama gitu kan. Nah, sebenarnya nggak kayak tadi Mbak Bekti bilang nggak ada, setahu saya nggak ada eh, apa teori khusus yang kayak ini waktunya berapa begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari modelnya, tadi kan kayak seperti yang udah kita lihat ada progress dan itu memang evaluasi akan terus berulang gitu kan. Nah, tapi di antara semuanya itu yang paling makan waktu itu dia bagian uji coba mungkin sekitar 30 sampai 40% waktu karena uji coba itu kan dia sampai ada 4 level dia dari internalnya lagi dari eksternalnya lagi terus ada juga kalau kita lihat lagi nanti di eksternalnya itu ada kelompok-kelompok lagi ada kelompoknya yang FGD kah, atau kelompok yang khusus memang yang bermasalah begitu jadi kalau menurut saya itu bagian yang uji cobanya yang memakan waktu paling lama di antara P-Progress tadi gitu. Berarti dari pengujian hasil naik lagi masuk lagi ya berarti ke analisis terus perencanaan nantinya baru ini lagi seperti itu ya Mbak Lela ya. Ya, terus dilihat lagi evaluasinya gitu kan. Kan kalau tadi kita lihat kan di evaluasi itu apa ada beberapa yang dinilai gitu kan. Nah, nanti mungkin kalau misalkan memang harus ada pengembangan media kan berarti dilihat lagi dari evaluasinya. Kalau misalkan dia ternyata oh bagian ini aja yang perlu direvisi begitu. Berarti nggak usah harus dari yang analisis dari awal semua kategori kan tadi analisis ada yang masalah, ada yang sasaran dan lain-lain gitu. Tapi kita lihat aja dari hasil evaluasinya mana yang kurang atau yang masih belum belum sempurna baru di direvisi ulang gitu nggak usah harus dari awal lagi gitu. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk ada pertanyaan dari Mbak Nia. Banyak sekali di Indonesia ini ragam bahasa daerah dan di beberapa daerah yang saya temui ada masyarakat yang tidak terlalu memahami bahasa Indonesia dan kadang tenaga promkesnya sendiri tidak memahami bahasa daerah tersebut.
Apakah ada strategi pengembangan media yang tepat untuk kelompok masyarakat dengan literasi rendah atau terkendala bahasa? Silakan Mbak Laila. Di sini ada yang dari daerah apa yang pakai bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh petugas promkesnya, ada nggak Kak? Punya pengalaman seperti itu? Kalau Saya Ibu. oh iya di mana Kak? Iya, saya di Mersam di Kabupaten Batanghari. Itu saya kan puskesmasnya ada 8 wilayah kerja. Nah, itu tiap desa itu beda-beda bahasa, Bu. Jadi saya kadang ngobrol sama mereka tuh saya bingung karena saya ini apa ya? Kadang memang saya pakai bahasa Indonesia, mereka juga nggak paham gitu, nah, Bu. Jadi mungkin di sini ya sekaligus cari ide lah buat Ya, nanti ya. masalah saya di lapangan seperti apa gitu. Oke, Kak Nia, makasih ya pertanyaannya. Izin menjawab, Bu Nur. Kebetulan saya juga orang Depok, suku Batak, tapi kerja Sulawesi gitu kan. Dan sama sekali nggak ngerti bahasanya di sana gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi, kalau misalkan keterbatasan bahasa itu sangat-sangat terbatas. Apalagi eh, kalau mungkin orang kayak kita agak paham ya, tapi kalau kayak lansia, benar-benar ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia tuh masih ada di sana. Bahkan sampai ada yang buta huruf juga ada gitu kan. Nah, gimana caranya? Kalau saya, berarti kita bawa translator, kita bawa kader gitu kan, atau bawa biasanya kalau saya kader sih, karena kan kita biasa kayak kunjungan atau kayak penyuluhan gitu, eh, pasti ada kadernya juga, kita gandeng kadernya, karena mereka ini bisa ibarat kata jadi penerjemah lokal lah gitu kan, untuk keterbatasan bahasanya kita gitu. Terus jauh ini. Kalau misalkan kita kadernya ada yang agak sulit untuk diajak kerja sama gitu, dengan dari aparat desa ininya apa alternatif lainnya untuk jadi ngedampingin kita untuk promosi kesehatan, tapi kita tetap bahasa Indonesia, cuman mereka tetap mengartikan ke bahasa lokal gitu. Izin Mbak, izin menambahkan juga, mungkin selain dengan translator juga bisa menggunakan media visual. Jadi edukasinya itu mereka tidak hanya melihat bahasanya, cuman melihat praktiknya secara langsung, mungkin seperti video atau ilustrasi. Dan bisa juga di videonya itu nanti diberi translate sesuai bahasa daerah mereka. Mungkin bisa seperti Mbak Laila itu menggandeng dari desa atau kadernya untuk bantu menerjemahkan, mungkin bisa juga dimasukin ke dalam videonya. Jadi tidak hanya dari bahasa, tapi dari gambarnya juga menjelaskan praktik-praktik yang akan di. Oke. Oke, ada lagi kah? Jadi pakai translator, kemudian dibuat visualisasi ya pesan-pesannya ya. Kan ya mungkin bisa dicoba nih. Iya Bu, terima kasih Kak dan Mbak Ti. Kadang itu kendalanya Bu, kadernya juga waktunya. Kalau kadang kan nggak sama gitu Bu, agak agak susah menyesuaikan waktu. Terima kasih ya Mbak Laila, Mbak Bekti. Betul. Jadi harus didesain juga, dirancang juga selain materi, kemudian tadi target audiensnya gitu ya. Karena beda nih ngomong sama lansia, sama emak-emak, sama bapak-bapak gitu ya. Kemudian perkiraan waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan edukasi tadi. Oke. Di chat room itu saya memberikan beberapa link ya. Link yang pertama, Emo Demo. Ada yang sudah pernah pakai Emo Demo di sini, Ibu dan Kakak? Pernah dengar emotional demonstration? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oh, Belum. oke. Ini cukup populer beberapa tahun, 10-an, 15-an tahun kemarin ya.
Ini hasil riset dari em, lupa saya. Risetnya sampai lama itu, sampai belasan tahun juga di Indonesia dan digunakan di beberapa provinsi. Provinsi pertama yang pakai itu Jawa Timur. Nah, itu ada beberapa modul. Sekarang udah ada sekitar 20 sekian ya, 24-an modul. Nah, itu kegiatannya memilih beberapa pesan kunci setiap kali sesi itu hanya satu atau maksimal dua pesan kunci untuk ibu. Untuk ibu, awalnya tuh untuk ibu hamil. Pertama targetnya khusus untuk ibu hamil. Jadi dilaksanakannya di kelas ibu hamil, tapi kemudian dikembangkan untuk apa ke dapur ya, dapur gizi apa apa gitu kalau nggak salah programnya dulu tuh. Apa praktek untuk praktek-praktek menyediakan makanan sehat untuk anak-anaknya. Jadi akhirnya sampai ke anak balita, ibu-ibu yang punya anak balita gitu. Nah, setiap pertemuan itu hanya sekitar 15 menit untuk bermain. Bermain ada simulasi, ada demonstrasi. Tadi ya, pesan intinya satu atau dua maksimum setiap kali sesi. Setelah itu baru diskusi mereka. Jadi ibu-ibu itu diberikan pesan tertentu, eh, apa menggunakan media-media sederhana yang bisa kita temukan di sekitar kita, tapi nanti memperlihatkan, em, misalnya kalau makanan itu, kalau dia yang kita makan itu jajanan yang tidak sehat itu seperti apa nanti dia di dalam tubuh kita, misalnya gitu. Terus kalau ASI, ASI itu sebenarnya cukup untuk bayi. Kalau kita hanya memberikan ASI, karena kan ibu-ibu suka khawatir jangan-jangan bayinya nggak kenyang gitu kan kalau hanya dari ASI, makanya mereka akhirnya tergerak untuk memberikan makanan tambahan yang lain pada apa sebelum saatnya ya, sebelum 6 bulan dan seterusnya. Jadi banyak pesannya di situ. Nah, ibu-ibu, teman-teman boleh lihat di modul-modulnya di emotional demonstration itu. Kemudian ada link Instagram. Nah, itu link Instagram. Saya kasih contoh ketika saya di Brebes ya, di Jawa Tengah. Ini saya mau ke Brebes juga nih lagi. Itu ada post atau saya share deh ya. Saya off kamera ya, biar nggak hilang, biar nggak mental. Ini ya yang post kamling. Nah, perhatikan tulisannya nih. Hmm, coretan-coretannya ya. Nah, itu gambar apa tuh? Nah, lihat. Gambar apakah itu? Ini mahasiswa kasih komentar tuh. Nah, em, teman-teman bisa lihat bagaimana apa namanya anak-anak itu kreatif ya. Ini tulisannya anak SD nih. Anak SD kelas 6, anak SD kelas 6 kemudian coret-coret gitu ya, coret-coret pos kamling. Jadi sebenarnya anak-anak itu kreatif ya. Mereka suka gitu nulis-nulis gitu di situ. Kenapa enggak kita bikin supaya ada media-media di tempat umum yang memungkinkan mereka untuk bikin-bikin graffiti, misalnya gitu. Atau pesan-pesan kesehatan tadi tuh yang local wisdom, misalnya di daerah-daerah gitu ya. Kalau yang saya lihat di beberapa tempat itu juga mereka nulis di tembok kan ya, di tembok gang atau kampung gitu ya. Kemudian dikasih pesan-pesan kesehatan oleh mereka sendiri, oleh warga sendiri gitu. Jadi mereka yang mengidentifikasi kita ini punya masalah apa, terus kita mau kasih pesan apa ke kita sendiri gitu, ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ke yang perempuan, ke yang laki gitu. Tidak harus berupa tulisan, lebih bagus kalau pakai gambar gitu. Nah, masalahnya kalau mereka menggambar sendiri kayak tadi ya di tempat umum kan jadi merusak tuh. Waktu saya tanya kader, saya perlihatkan gambar itu,
Dia nggak ngeh kan kalau ada tulisan itu. Tuh itu dia buang muka tuh. Dia merasa bahwa ih gambarnya menjijikan gitu. Bentuknya seperti itu ya, seperti kalau dia bilang, ih kalau mahasiswa saya tuh bilangnya, ih kayak ini ya, bentuk penis gitu kan. Cuman digambar oleh anak-anak SD jadi bentuknya nggak jelas gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa saja kita memanfaatkan untuk media sederhana gitu ya, teknologi tepat guna, kemudian eh, ke kreativitas, nah, kreativitasnya masyarakat ya, bisa anak-anak, remaja atau bahkan dewasa, sehingga mereka bisa mengedukasi dirinya sendiri. Kita jadi fasilitator aja. Kalau di sekolahan-sekolahan di Jakarta itu sering kita bikin apa namanya kerjasama sama toko cat atau apa ya atau produsen cat gitu ya. Jadi di sekolahan, nah di tembok-temboknya itu mereka nanti bikin kreativitas seperti tadi gitu. Tapi pesan-pesannya sekali lagi yang edukatif. Itu sih contohnya. Oke, silakan didiskusikan lagi kalau masih ada yang mau dibahas. Ibu izin, saya tuh masih eh, gimana masih agak sedikit mengganjal terkait evaluasi keberhasilan media kita. Jadi kan tadi seperti disampaikan Mbak Vita, ditanyakan 1 sampai 5 orang, tapi punten terkait di wilayah, contohnya di BD. Nah, Hmm. ketika kita PE, lembar balik, penyuluhan dan segala macam, yang punya rumah juga sudah terlihat langsung jentiknya. Tapi kok kayaknya masalah DBD ini kayaknya masih Iya. berulang terus. Jadi HBS-nya kena Mm-mm. enggak gitu. Jadi di hilir nggak terlihat perubahan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan mungkin perilakunya juga tidak berubah ya. Mungkin pengetahuannya dapet gitu ya. Sikapnya mungkin iya positif, tapi perilakunya ternyata tidak berubah. Apakah media kita salah gitu? Apakah pesannya yang salah gitu atau ada hal-hal lain? Nah, itu tadi memang ya sekali lagi karena orang promosi kesehatan itu targetnya untuk perubahan perilaku ya, pada akhirnya nanti perubahan status kesehatan masyarakat ya jangka panjangnya. Tentu ukurannya itu em, ukuran dampaknya itu menjadi kompleks dan perlu waktu untuk terjadi perubahan. Kita perlu analisis kenapa perilakunya tidak berubah kalau target kita sampai ke perubahan perilaku kan ya. Nah, untuk demam berdarah misalnya, itu perilaku yang sangat em, apa, bergantung pada pengaruh lingkungan juga, gitu. Jadi bukan hanya perilaku individu kan, perilaku orang satu rumah dan perilaku tetangga-tetangganya satu lingkungan gitu. Kalau misalkan dalam satu RT itu pada rajin semuanya, 3M plusnya. Tapi ada satu rumah misalnya yang ditinggal sama warganya, misalnya orang yang lagi ngontrak, misalnya kontrakannya jadi kosong tuh. Terus atau orang pulang kampung misalnya. Lah itu kan mungkin aja dia meninggalkan air di dalam kolam atau mana gitu ya. Kalau ada air lah yang tergenang di dalam rumahnya itu, dalam lingkungannya. Nah disitulah misalnya si nyamuk itu berkembang biak, jadi warga lain yang udah rajin-rajin tetap kena dampaknya gitu. Ya kan? Jadi akhirnya ya memang harus banget semuanya terlibat gitu. Kemudian bagaimana? Ya udah kita fogging aja. Kadang-kadang kalau saya di lembaga apa resiliensi bencananya apa Muhammadiyah tuh ya ada apa MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu kan nggak sembarangan orang untuk bisa melakukan fogging itu kan ada analisisnya dulu, ada edukasi dulu, nggak tiba-tiba kita main semprot kan gitu. Kalau orang yang di apa kerja petugasnya sih disuruh semprot ya semprot-semprot aja gitu, seneng-seneng aja gitu jadi ada kerjaan. Tapi kan bukan itu. Kita ingin aktivitas itu benar-benar yang dipahami oleh masyarakat dan perilakunya itu jadi ada dasarnya gitu. Sehingga dia benar-benar berdampak pada kesehatan dirinya dan lingkungan gitu. Jadi memang harus dianalisis Bu, ini yang mana nih yang bermasalah gitu. Baru kita bisa intervensi di bagian itunya. Kalau misalkan sebenarnya sih medianya udah oke, tapi misalnya pesannya ya kayak tadi tuh
kalau di emo demo tadi itu kan dia fokusnya pada inti pesannya itu apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Jangan menyampaikan pesan yang terlalu kompleks kepada masyarakat di apa namanya target ya halayak sasaran kita. Jadi fokus aja pesannya karena apa mereka nggak bisa nangkep kalau terlalu kompleks misalnya. Berarti kita harus chunking istilahnya, dipotong. Nah, jadi dibikin bersesi kan, dibikin serial. Tadi tuh medianya dibikin bertahap. Jadi misalnya mau dibikin spanduk ya, spanduk yang pertama isinya apa? Habis gitu nanti 1 minggu kemudian ganti spanduknya, berikutnya ganti lagi gitu. Jadi eh, mereka bisa menangkap apa yang kita inginkan. Nah, pesan itu jangan lupa bahwa unsurnya itu harus ada paling tidak 3. Yang pertama proposisi, yang kedua evidence. Udah pernah kita bahas ya kemarin ya. Karena kalau nggak ada evidence si proposisinya itu jadi jadi apa namanya? Jadi sekedar opini gitu ya. Jadi harus ada evidence. Kemudian jangan lupa call to action-nya, appeal-nya apa gitu. Begitu mungkin ya Bu Herningrum. Ini belum lagi yang urusan di sekolahan tuh dapatnya. Ya Iya, kan di Bu. rumah di sekolah. Jadi dia nggak dapat di rumah, rumahnya udah bersih. Tahu-tahu di sekolahan. Iya, benar, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Ya. Perjuangan orang Promkes ya, semangat. Oke, masih ada lagi yang mau curhat? Oke, sudah aman. Nah, oh ya, sedikit lagi. Ini mungkin saya share. Nah, ini contohnya kalau bikin, saya off kamera ya. Kalau mau bikin buku nih, dibikin versi buku anak-anak. Nah, saya jadi ikut-ikutan tuh kemarin tuh bikin cerita pubertas pertama untuk anak perempuan. Diajak sih sama teman-teman. Itu saya ikutan tuh, nimbrung. Jadi mereka tuh bisa bikin si Leguti Media ini, dia bikin buku-buku untuk anak. Kemudian dia ngajak penulis-penulis yang, ini kalau teman-teman mau ikutan, belajar, em, dia kasih kesempatan untuk kita menjadi kontributor ya, jadi penulis di sini. Satu buku itu bisa sampai belasan orang yang ikutan. Nah, ini juga nih, Stop Bully. Bully itu tidak keren, misalnya ini buku yang terakhir nih. Nah, ada harganya berapa, kemudian nanti kita beli 2 buku, kita udah bisa jadi penulis, nanti kalau ada, apa namanya, apa istilahnya, royalti dan sebagainya, nanti kita ditransfer gitu kan. Nah, kalau ada yang suka ikut apa tertarik ikut nulis-nulis buku-buku seperti ini ada tuh linknya ya. Nanti boleh dilibatkan. Ini tadi yang saya bilang emo demo ya. Nah, di sini ada modul-modulnya tuh. Kita bisa bikin sendiri emo demo versi kita. Ini contohnya nih. Jadi dia cuma 1 lembar begini aja, bolak-balik media cetaknya itu. Nah, nanti di dalamnya ada penjelasan media-media bahan-bahan ya, bahan dan alat yang bisa kita pakai untuk demonstrasi dan simulasi gitu. Nah, ini ada waktu berapa menit ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau riset bisa juga pakai ini. Kemarin itu mahasiswa saya yang S1 risetnya ya udah pakai 1 modul ini aja dia pakai di kelas ibu hamil. Nah, tadi dihitung dinilai apa namanya? Efektivitasnya ya hitung pre dan post test berarti. Untuk pengukuran pengetahuan sangat mungkin gitu ya. Pengetahuan dan sikap mungkin bisa, tapi untuk perilaku memang harus lebih panjang lagi waktunya. Mungkin perlu observasi, mungkin perlu apa eh, apa istilahnya self fulfillment ya. Jadi apa namanya laporan perubahan perilakunya seperti apa. Kalau identifikasi perilaku itu biasanya bisa 6 bulan ya. Kalau pakai teori trans-theoretical model dan stages of change itu sekian bulan gitu. Sama seperti tadi ketika proses evaluasi media ya, apa uji coba media yang lama itu tadi yang agak lama itu ya uji coba dari apa kelompok kecil gitu ya. Ada beberapa lini tadi ada guru, ada anaknya misalnya gitu. Nah, sehingga dalam keseluruhan proses untuk pengembangan media itu bisa lebih dari 1 semester, lebih dari 1 6 bulan. Dan kalau seperti tadi, terus-terusan ya continuous improvement, akhirnya si buku KIA bertahun-tahun kan.
setiap kali ada program, misalnya tadinya kan pemeriksaan ANC cuma 4 kali ya, terus naik nih jadi 6 kali. Nah, diintegrasikan ke dalam buku itu. Jadi sebenarnya tujuan pembelajarannya juga berkembang itu. Ya, jadi apa dari depan ketika kita melakukan analisis-analisis tadi itu bisa saja dia jadi berkembang gitu. Makanya bukunya akhirnya jadi lebih kompleks, lebih lebih tebal gitu ya dan sebagainya. Tetapi untuk keperluan kita sebagai tenaga promosi kesehatan kan bisa saja kita cangking lagi gitu, kita potong sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita mau fokus ke bagian yang mana? Karena nggak mungkin kita edukasi sekaligus semua isi buku kan dalam satu waktu. Dan orangnya juga belum tentu itu ya, belum tentu tahan gitu ya untuk diedukasi sekian banyak, sekian lama. Oke, mungkin itu tambahannya dari saya. Saya kembalikan ke siapa tadi? Kak April ya. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih atas arahan dan informasinya. Teman-teman, apakah kita sudah masih ada pertanyaan tidak untuk terkait tema 5 tahapan pengembangan media dan tema 6 tentang ragam media cetak? Izin, Ibu, mau Mbak Nita. namanya menyampaikan pendapat saja. Mungkin tadi eh, nyimak presentasi dari teman-teman baik tema 5 maupun tema 6 apa namanya yang memang sudah cukup bagus ya dari segi materi dan penyampaian juga. Kalau saya coba mencermati Ibu kan kebetulan mungkin sekarang juga sudah ada koran digital ya gitu. Kalau saya lihat kebetulan teman saya yang punya apa namanya orang raya gitu. Jadi di sana juga kadang saya juga baca namanya untuk sekilas apa namanya berita tentang kesehatan baik di dinas kesehatan orang atau pen gitu. Juga di koran digital baik di koran digital maupun koran apa media cetak langsung gitu. Mungkin kalau sekilas atau mungkin kalau secara promosi medianya untuk ke masyarakat, promosi kesehatannya, kalau saya pikir mungkin tingkat keberhasilannya untuk mengubah perilaku itu kan memang tidak ada ini ya Bu ya, artinya mungkin tidak ada indikator secara terperinci gitu bagaimana keberhasilan, apakah ada prosentasi yang bisa mengubah perilaku masyarakat menuju yang diharapkan gitu. Tapi kalau saya berpikir keberhasilan dari apa namanya pengaruh sebuah promosi itu lebih pada di apa namanya dikolaborasikan dengan tenaga kesehatan atau mungkin tokoh kesehatan yang memang cukup buat berpengaruh terhadap masyarakat gitu. Misalkan apa dari sisi ya mungkin dari tenaga kesehatan mungkin boleh dikatakan mungkin tokoh yang paling kuat berpengaruh mengajak masyarakat untuk apa namanya adalah mengajak perilaku hidup bersih dan sehat gitu Bu, gitu. Jadi lebih kalau masyarakat saya melihat itu lebih mereka lebih tertarik pada orang yang mengajaknya gitu entah itu influencer atau misalkan tokoh kesehatan masyarakat langsung yang memang sangat-sangat berdampak ataupun berpengaruh di dalam kesehatan masyarakat itu sendiri gitu Bu. Jadi kalau pendapat saya karena saya lihat kalau dari media cetak ataupun elektronik untuk mengajak masyarakat untuk berubah perilakunya itu kurang membangun gitu, artinya kurang kurang apa ya, kurang berpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan ada memang role model yang mengajak langsung ke masyarakat itu tuh lebih kuat gitu loh ajakannya untuk. Baik, terima kasih Mbak Nita. eh Kalau untuk dikomentari mungkin tidak ada dikomentari ya Bu Nur ya, soalnya ini kan adalah point of view ya. Jadi memang kalau untuk media cetak tadi ada keterbatasan-keterbatasan yang memang jadinya menjadi kekurangannya karena memang kalau dengan media cetak kan otomatis apa untuk sambungannya adalah literasi. Jadi kalau untuk yang memang tidak modeling untuk literasi lebih seneng visual. Jadi lebih model gitu ya, model orang. Jadi itu mungkin lebih dengerin apa yang diomonginnya gitu ya, sama si figur ini gitu. Jadi mungkin memang ada keterbatasan-keterbatasan terkait apalagi tadi kalau untuk masa yang besar kita juga tidak mungkin mencetak sekian ribu untuk media cetak itu.
Nah, mungkin ini adalah model lain dari pengembangan media promosi mungkin ya, Mbak Nita ya, kalau menghadirkan role model seperti itu ya. Terima kasih. Boleh Bu Nur, kalau mau untuk arahannya, terima kasih. Iya. Mungkin maksudnya Kanita itu ketika media tadi yang sudah didesain disampaikannya gitu ya. Orang yang mendelivernya itu orang yang punya kapasitas tertentu atau kompetensi tertentu yang dia dipercaya oleh masyarakat, maka pesannya akan masuk gitu mungkin ya maksudnya Kanita ya. Jadi the right message gitu ya, pesan yang tepat disampaikan oleh orang yang tepat pada saat yang tepat kepada target audiens yang tepat. Gitu maksudnya ya. Gitu ya. Jadi pesannya itu jadi benar-benar efektif gitu. Jadi walaupun misalnya kita bikin bikin media sebagus apapun, tetapi ketika yang delivernya itu kurang 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 lah, kurang kompeten, kurang dipercaya, misalnya gitu ya. Ada satu contoh, saya pernah ke Bima ya, ke NTB, teman saya itu jadi kepala puskesmas pada saat itu. Terus katanya, mumpung kamu ada di sini nih, ayo kita bikin apa namanya refreshing ya, refreshing kader gitu. Nah, terus oh iya oke, saya bilang mau ngobrolin apa? Itu aja ASI katanya gitu karena kan dia ada program Akino ya, Akino, angka kematian ibu nol gitu, dikaitkan dengan itu. Terus oh ya udah ASI, ngobrolin ASI. Nah, terus eh udah kita cerita-cerita tentang ASI, lalu ada yang bertanya kader. Si kader bilang gini, Bu, gimana kalau bidannya sendiri nggak ngasih ASI ke anaknya? Kayak gitu pertanyaannya. Jadi kan kalau ini refreshing kader kita dari luar ya, saya dari luar gitu. Nah, nanti kan yang melakukan edukasi kepada ibu-ibu itu kan selain kader kan bidan ya. Nah, si bidan ini ternyata orang warga masyarakat tuh tahu, si kadernya tahu bahwa dia tuh nggak kasih ASI yang eksklusif kepada bayinya gitu. Contohnya seperti itu. Jadi memang kita sebagai petugas kesehatan pastinya jadi itu ya, jadi teladan ya. Jadi dia jadi tagihan gitu. Kita ngajarin orang nggak ngerokok, tapi kitanya bagaimana gitu kan, anak-anak kita misalnya gitu. Nah, itu akan menjadi cermin buat orang. Mungkin itu kali yang dimaksud pertanyaan tadi ya. Ya Ibu, izin kan kebetulan saya di lembaga kesehatan MUI Pusat juga, saya di bidang kesehatan dan kami banyak melakukan sosialisasi juga ke masyarakat gitu, dan memang kita banyak melakukan kegiatan kesehatan masyarakat seperti waktu tahun 2022 kalau nggak salah, apa 2021 ya, kita mengadakan tes IPA seluruh Indonesia gitu dari lembaga kesehatan MUI Pusat bekerjasama dengan Komisi Perempuan Ibu dan Anak, dan kebetulan di situ ketuanya Ibu Marifah Maruf Amin gitu, ya Pak Wapres waktu itu, dan saya mendampingi beliau, kita kampanye untuk kesehatan reproduksi gitu. Jadi di situ tuh masyarakat tuh sangat antusias, karena yang datang tuh anak Wapres gitu, dan itu tuh didengar banget gitu Bu gitu. Jadi ketika kami memberikan penyuluhan gitu ke masyarakat itu, mereka tuh sangat antusias gitu. Jadi memang di samping yaitu tadi kita promosi juga untuk apa namanya kesehatannya gitu, didampingi dengan role modelnya itu sangat semakin menguatkan gitu perilaku masyarakat di situ. Itu sih Bu. Baik, mungkin sudah semua ya untuk membahas dan presentasi untuk tema 5 dan 6. Izin saya menutup untuk presentasinya dan untuk diskusinya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Bu Nur. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih atas diskusinya, teman-teman. Jadi tadi sudah ditutup ya. Nanti em, oh iya untuk absen, untuk daftar hadirnya, saya nanti akan bantu input aja di Edlinknya ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa hadir atau sakit dan lainnya, tolong diinformasikan kepada saya ya. Kemudian nanti untuk penugasan seperti biasa, mungkin saya akan share
di Edling, tugas-tugas sederhana saja. Ya, itu aja mungkin kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Ya.